Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Qutni dengan NIM 1820602080. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 tahun 2018. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai subjek dan objek pajak, PTKP, dan objek pajak orang pribadi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian subjek pajak dan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek yang tidak termasuk subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah: yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara-negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga yaitu organisasi-organisasi internasional, dengan syarat: satu, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Poin keempat yaitu pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana yang dimaksud pada poin ketiga, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yang termasuk objek pajak. Pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga yaitu laba usaha. Keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Dan yang kelima, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Selanjutnya yaitu yang tidak termasuk objek pajak. Pertama yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua yaitu harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan kementerian. Yang ketiga yaitu warisan, dan yang keempat yaitu harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagai penggantian saham atau sebagai pengganti pernyataan modal. Yang kelima yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural
atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Yang keenam yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang ketujuh yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yang akan dibahas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pada dasarnya terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mekanisme umum. Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Yang kedua, PPh final PP 23 tahun 2018. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Yang ketiga yaitu norma perhitungan penghasilan neto atau NPPPN. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada per 17 PJ 2015. Kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Yang selanjutnya VTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah VTKP, tidak akan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 25 atau 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap yang menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Adapun besarnya penghasilan tidak kena pajak yaitu pertama yaitu 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua yaitu 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga yaitu 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir yaitu 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam